Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memenuhi jadwal undangan dari Bapak Ketua DKM untuk mengisi kultum taraweh pada hari kedua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla yang asih tapi likasih dan yang sayang tak pandang sayang bagi seluruh umatnya, yang telah banyak memberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa melaksanakan sholat taraweh di Masjid Al-Kafi yang kita cintai. Salawat serta salam mugia tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, begitu pula para sahabatnya dan orang-orang yang taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah KP yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali di Ramadan tahun 2023. Asa kamari ngerasaan teh simpuring bersama kawan-kawan menerima jadwal kultum. Sekarang ternyata sudah nampak lagi di depan Bapak Ibu sekalian. Artinya kita ini betah hidup di dunia ini. Kita ini betul-betul tidak terasakan 12 bulan lamanya. Kalau ditunggu-tunggu sengaja ini lama sekali Bapak Ibu. Tapi karena kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, kita betah. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita senantiasa diberikan keberkahan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah Al-Kafi yang Allah muliakan, seperti biasa telah disampaikan pada kultum sebelumnya, intan yang paling mulia, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai keimanan. Kalau nilai-nilai keimanan ini sudah tergadaikan, apalagi yang akan dibanggakan dalam kehidupan ini? Perlu saya sampaikan, tidak sedikit Bapak Ibu, hari ini banyak Muslim kita tergoda keyakinan, pindah agama dengan berbagai permasalahan. Oleh karena itu saya senantiasa, mari kita menjaga keyakinan, menjaga keimanan. Harta kita melimpah ruah, bro dijuru, bro dipanto, ngaleyah di tengah iman. Tidak ada nilainya ketimbang iman. Pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi sekalipun, tidak ada nilainya ketimbang iman. Itulah mutiara yang paling mahal. Itulah intan yang sangat berharga. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Al-Kafi yang Allah muliakan,
Harta itu baru manfaat tatkala dilandasi dengan iman. Begitupun jabatan, kedudukan, ada gunanya tatkala dibingkai oleh iman. Kalau jabatan lepas dari iman, Bapak Ibu, nanti akan muncul Firaun-Firaun baru. Begitupun harta, kalau lepas dari iman, maka akan lahir konglomerat korup. Bapak mungkin sudah membaca, mendengar, Korun itu orangnya pelit, tapi kayaknya luar biasa. Diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa menjalankannya. Kepada negara dia bakhil, kepada masyarakat dia pelit alias kikir. Oleh karena itu, Allah memberikan adabnya dengan menenggelamkannya kekayaan, begitu dengan Korunnya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi zaman sekarang yang serba sulit, serba susah, ini fenomena di lapangan, ya. Kalau kita tidak menjaga keyakinan, keimanan, waduh, bisa-bisa kita goyah. Tapi sebaliknya, ada juga yang dari non masuk ke kita, itu kembali lagi keyakinan. Bapak Ibu sekalian, ini tentunya yang harus kita diperhatikan. Kesulitan itu, Bapak Ibu, bukan menjadi kita hindari, tetapi harus kita atasi. Hidup ini adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang dengan simsalabim, abrakadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan seandainya, seumpama, jikalau, tidak akan muncul. Perubahan akan turun dari langit seperti turunnya embun di tengah peting, di tengah malam. Bapak-bapak, jamaah Al-Kabir yang Allah muliakan, ini yang perlu diperhatikan untuk jamaah Al-Kabir. Ternyata pada suatu hari malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau menasihati Rasulullah, menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Rasulullah, wa isma fa innaka maitun. Wa isma fa innaka maitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, tapi ingat, kamu akan mati. Kalau memang dilarang tidak dilarang, dicegah tidak dicegah, silakan kamu hidup semaumu dengan gayamu. Tapi ingat, Pak Inakama itu, kamu pasti akan mati. Bapak Ibu, kalau mati itu berarti bukan akhir dari segalanya. Ada pertanggungjawaban yang akan kita hadapi. Ada kehidupan baru yang akan kita hadapi. Di alam mahsyar nanti kita akan dikumpulkan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia mengalami penyesalan. Orang yang soleh, orang yang rajin beribadah saja menyesal. Kenapa menyesal? Karena merasa ibadahnya kurang banyak. Apalagi bagi orang-orang yang semasa hidupnya tidak mengenal Allah, tidak melaksanakan segala perintah dan menjauh segala larangannya. Ini penyesalannya sungguh dahsyat.
sungguh luar biasa. Sehingga tanpa disadari, keluarlah kata-kata dari mulutnya. Robbana, ya Allah, ya Tuhan kami telah mendengar ya Allah. Kami telah melihat. Kembalikanlah ya Allah. Kami ke muka bumi. Berikanlah kesempatan ya Allah. Kami akan melaksanakan perintah-Mu dan akan menjalankan segala larangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, penyesalan nanti di padang mahsyar tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, terlambat sudah. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, saya mengajak, mari kita manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Kalau kata para mubalik, inilah yang disebut dengan takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah barangkali yang sangat singkat kultum pada malam ini, singkat, padat, papel muncakal ini saya sampaikan karena kita ini dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tetapi saya sudah menyiapkan untuk kuis, ya, pesanan ini ya. Kenapa saya harus pesan kuis? Ini dititipkan oleh istri, nyiapkan minyak goreng, gula, sarang, mantega tenau, gluten, eta pokoknya. Untuk 4 orang, ya, untuk 4 orang ini. Tapi pertanyaan mah, ya saya mah singkat-singkat saja, ya Bapak Ibu sekalian. Untuk Pak Ustadz Asep meninggalkan saya ngacung duluan gitu Pak. Bapak Ibu sekalian, ada ayat surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa. Allah tidak akan merubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada pada dirinya. Silakan bunyinya suratnya seperti apa? Baca. Ayo dong, mangga. Manya ya teh aya kuis di balik deui aing mah. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau merubah sendiri. Singkat apa bunyinya? Acong mangga. So, abah siapa? Innallaha la yughir biqaumin hatta. Udah betul innallaha teruskan innallaha. Siapa pakot teh kae mana? Aduh Allahu Akbar. Sagur sa ilmu. Mangga. Cong tadi udah ku pawawan terus dimulai innallaha. Laju goir mah. Mangga. Asep betul Asep balik. Alhamdulillah. Ustadz Asep mah udah pagawean lah. Bisa daripada dibatalkan sade data anu ieu. Ya, luar biasa Asep sudah menjawab dengan betul. Saya kasih ya. Alhamdulillah. Betul.
Bapak Ibu, kira-kira surat arut tadi jud kesabaran. Jud kesabaran kira-kira dalam Quran. Layu gair ma bi kaumin hatta. Ibu-ibu ada jud kesabaran kintan ibu. Jud ke satu acungan kan atuh. Satu sok cepet atuh ya. Ya. Bah 13. Oke, saya. Apalagi Pak Ketua DKM, pertanyaannya, ya, enggak. Ini Bapak Ibu sekalian, karena saya ini ada di kepengurusan DKM dan RW baru, saya ingin dengar penasehat DKM siapa saja, silakan. Sok aja, bebas. Penasehat DKM sebutkan sawai. Song. Eta mah pembina sana tuh cek. Pembina sana eta mah. Kudu apal atuh Bapak Ibu ya, karena kalau kita tahu maka kita akan semakin dekat. Penasehat. Jadi ada di struktur organisasi DKM itu ada dewan pembina, ada dewan penasehat. Kalau dewan pembina betul Bapak Ibu, ketua RW, ya, ketua yayasan Pak Teddy Rusmawan. Nah untuk dewan penasehat, mangga barangkali Pak Tri, Pak Hendro, Pak Wawan, Pak Yajid, Pak Yaya, betul? Oh iya betul. Oke, ya bang. Satu lagi. Naon satu lagi, Pak Ketua DKM, silakan nih satu lagi. Untuk ibu-ibu, satu lagi ibu-ibu, ya. Ibu-ibu untuk lawan ibu. Oke, karena sebenarnya antara DKM dan RW itu orang nanti etak-ini. Jangan sekekayaan, tapi sungkuring jujur Pak, ini Al-Kafi jamaah tarawihnya penuh Pak. Sungkuring kemarin di Ajabar tepinuh Pak. Wow, tepinuh. Di sini pinuh Pak. Ya, berarti Al-Kafi memang keren. Bangga. Tapi ini 10 hari pertama. Mudah-mudahan ini sampai 10 hari keempat kita bisa bertahan. Jangan sapnya langsung terus maju, harus terus mundur ke belakang. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk ibu-ibu sebutkan ketua sekretaris majelis taklim, itu aja. Silakan acung tangan. Sekretaris Ibu Leni, bendahara Oke, nun, mangga, betul, tepuk tangan. Oke, Bapak-bapak itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan pantun. Jikalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Jikalau lidah melukai hati, hendak kemana obatkan kejari. Jika pepaya terlanjur dibelah, tolong Bapak Ibu jangan dicampakkan. Jika saya tadi ada yang salah, mohon Bapak Ibu bisa maafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah, fastabiqul khairat wa hum mafiqila wa min tori ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.